Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita muliakan dan kita cintai dan kita hormati guru kita, pembimbing kita, penyelamat kita dunia dan akhirat, kekasih kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki beliau, dikabulkan hajat beliau, dinaikkan derajat beliau setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu bisa membimbing kita untuk mengangkat atau memegang tangan-tangan kita supaya bisa bersentuhan dengan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Habib, suara yang paling luar biasa, kalbarqil kharik, seperti petir yang menyambar kena di hati. Yang paling ganteng Al-Habib Agil bin Salim As-Segaf dan serta para habaib yang lainnya. Dan mudah-mudahan para habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua kita, tetua kita, ada Abah Badruddin dan pengurus Masjid Al-Wusta, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan di dalam hidup beliau. Di dalam hidup mereka Allah melangkahkan kaki-kaki mereka untuk supaya gampang melangkahkan kakinya nanti kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi Habib membawakan bahwasanya di setiap hari kita itu ada nafahat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Fakir pernah mencatat di ujung kitab Al-Fakir ketika belajar dengan Al-Habib Umar, guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ketika menjelaskan ini beliau mengatakan dalam sehari itu ada kurang lebih sekitar 360.000 nafahat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di situ 360.000 nafahat, cari, kata beliau. Itu sudah dibentangkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana caranya untuk meraih daripada nafahat tersebut. Yang jelas nafahat dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapatkan dengan bermalas-malasan. Nafahat dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapatkan hanya dengan memperbanyak tidur. Yang jelas nafahat dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan hal-hal yang telah diberikan atau telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dengan berzikir, baik itu dengan mencari ilmu, baik itu dengan tilawatil Quran, baik itu dengan memperbanyak bersedekah dan amal-amal soleh lainnya. Cari semua itu dan jangan sampai ketika kita mencari dari nafahat Allah Subhanahu wa taala pilih-pilih. Oh, ini adalah sesuatu kebaikan yang besar baru dikerjakan, ketika sesuatu kebaikan yang remeh ditinggalkan. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sama sekali kita meremehkan daripada kebaikan sekecil apapun. Walaupun kita hanya bertemu dengan saudara semuslim kita, ikhwanul muslimin kita, dengan hanya melakukan senyum dengan baik di muka kita. Karena dengan senyumlah orang tersebut bahwasanya akan hilang segala gendah gulana, daripada
kita tidak senyum, bahkan kalau sudah membuat hati orang lain menjadi gelisah, membuat hati orang lain merasa cemas, membuat hati orang lain merasa tidak nyaman dengan muka kita, dengan perilaku kita, dengan sifat kita, ini akan membahayakan kepada diri kita. Sering-seringlah berbuat baik kepada orang lain, sering-seringlah membahagiakan orang lain, karena dikatakan orang yang dia memperbaik atau membuat hati orang lain senang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqallahu fi dzalika surur 70,000 malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Orang kalau membuat hati orang lain senang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan daripada perbuatan kesenangan tersebut yang kita membuat orang lain senang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 70 malaikat. Untuk apa? Yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. 70 malaikat tersebut Allah ciptakan untuk memintakan ampun kepada orang yang selalu menyenangkan hati orang lain. Maka dari itu jangan sampai membuat orang benci atau membuat hati orang lain menjadi sakit. Kebalikannya berarti kalau sudah orang dia itu menyakiti hati orang lain, berarti Allah tidak bakalan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau hanya orang membuat hati orang lain senang, Allah menciptakan 70.000 malaikat untuk memintakan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Bagaimana yang kita buat adalah Nabi kita, yang kita buat senang adalah Nabi kita Muhammad. Yang kita buat senang adalah baginda kita Nabi Muhammad. Yang kita buat bahagia adalah Nabi kita Muhammad. Apa yang membuat Nabi Muhammad senang, apa yang membuat Nabi Muhammad bahagia, yaitu adalah umatnya yang selalu membasahi lisannya untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang, bahkan setiap hari Kamis amal ibadah kita itu disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbuatan amal soleh, salawat atas Nabi Muhammad, taklim kita, belajar kita, keseharian kita, semua disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disodorkan, mendapatkan umatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam senang berzikir, senang membaca Al-Quran, senang membasahi lisannya dengan bersalawat atas Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senang. Tapi kalau sudah melihat catatan dari umatnya setiap hari Kamisnya, ketika disodorkan dengan Nabi Muhammad, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, tidak mau mengerjakan amal-amal soleh, terlebih tahawuni anis sholah, terlebih dia sering meninggalkan sholat 5 waktu, dia akan membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menangis. Nabi Muhammad akan bersedih melihat catatan-catatan tersebut, sehingga dikatakan oleh para ulama, cukup sudah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang bukan dengan senyaman kita sekarang dalam melebarkan daripada kebaikan. Ada sampai Nabi Muhammad diludahin, ada dilempari kotoran, ada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dengan air ketubannya onta. Banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menebarkan kebaikan, banyak ditentang orang-orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran, disiram dengan air ketuban. Cukup hanya itu, jangan sampai di setiap minggunya kita lempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dosa-dosa kita.
Karena dosa sebesar apapun, selagi dia mau kembali kepada Allah dan hubungannya hanya dengan Allah, dosa yang dia lakukan sebesar apapun insya Allah dan pasti akan diampuni oleh Allah, selagi dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dosa sekecil apapun, walaupun hanya satu dosa, ketika kita melakukan dosa dan itu dianggap itu adalah suatu dosa, satu dosa pun akan menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari itu selalulah membuat orang lain senang, selalulah membuat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga. Jangan heran ya, jangan sampai tercemooh ada orang yang bilangin kita, ada apa itu duduk pengajian, ada apa duduk malam-malam, ada apa itu kumpul-kumpul di masjid. Biarkan orang berkata, biarkan orang berbicara, selagi itu kita di jalan yang benar, jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Selagi kita berjalan di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mendengarkan daripada orang lain. Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah istri yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah, Rasul Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Pertama perempuan, itu pun perempuan, Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan lewat malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, membawa warakah min jannah, membawa daun dari surga, yang daun dari surga tersebut terlukis, tergambar muka seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui daripada gambar yang diberikan tersebut, dicarilah tersebut, ternyata ini adalah warakah min jannah, ini dari surga tersebut, daun dari surga tersebut yang bergambarkan muka seorang perempuan. Ternyata mukanya itu mirip dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya itu adalah anaknya Sayyidah Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Bakar, maka dari itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan istri. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia masih kecil wahai Rasulullah. Kalau dia masih kecil dan tidak bagus bagi aku, mengapain Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku untuk menikahkan aku dengan dia di dunia, yang mana kami sudah dinikahkan di langit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinikahkanlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai dinikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, pulang ke rumah, dibawakan pulang ke rumah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar menyuruh Sayyidah Aisyah untuk membawakan buat satu tempat atau satu piring diisi kurma. Disuruh mengantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Muhammad, ini tadi yang disebutkan oleh abahku, ini tadi akhirnya dibawakan. Tujuannya untuk mengenalkan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah halal. Beda dengan perempuan sekarang, belum halal dihalal-halalin. Ya, belum halal dihalal-halalin. Belum halal sudah tunangan serasa menikah. Padahal baru tunangan, itu sudah boleh berjalan berduaan, bergandengan, dijemput ke rumah orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah baru bisa melihat muka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya dibawa itu kurma sampai ke Rasulullah. Namanya anak kecil Sayyidah Aisyah di waktu itu, diantarkan kurma tersebut, akhirnya dikasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbalik, ditarik itu sedikit bajunya dari Sayyidah Aisyah. Sampai Sayyidah Aisyah akhirnya marah.
Datang mengadu kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, wahai abahku tuh lihat apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narik-narik bajuku. Padahal Nabi Muhammad hanya menarik sedikit daripada bajunya. Ibaratnya tidak sengaja lah atau begayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu saya kata Sayyidina Abu Bakar, ya Aisyah, ya binti, wahai anak perempuanku, la tadunnu dunnasu. Janganlah engkau berprasangka jelek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah suamimu. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan di hari itu kecuali aku pernah mendengar abahku berkata, aku sudah dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah itu pernah berkata, beliau pernah berkata bahwasanya pernah menulis kepada Sayyidina Muawiyah pernah menasihati bahwasanya jangan engkau sama sekali mencari daripada ridhonya manusia. Jangan sama sekali. Ketika engkau mencari ridho Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu dari manusia. Artinya carilah ridhonya Allah. Itu Sayyidah Aisyah mengatakan. Makanya beliau ini adalah perempuan yang sangat luar biasa. Biar mengenal sedikit Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah ini perempuan yang sangat luar biasa. Meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidak salah 1180 hadis kalau tidak salah. Meriwayatkan dari hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat kalaunya bingung menentukan daripada masalah daripada faraid atau masalah apapun, datang kepada Sayyidah Aisyah, maka masalah tersebut akan terselesaikan. Ini perempuan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau dibilang Sayyidah Aisyah, beliau ini adalah orang yang mana paling dermawan. Ya, paling dermawan. Pernah daripada Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini kalau tidak salah kemanakan atau keponakan Sayyidah Aisyah atau ya Sayyidah Aisyah, karena Abdullah bin Zubair anaknya Asma. Sayyidah Asma ini kakaknya, kalau tidak salah kakaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang Sayyidah Asma ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Sayyidah Asma ini yang membawakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira, dan beliau dalam keadaan hamil. Sayyidah Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini pernah memberikan berupa banyak emas, pernah memberikan kepada Sayyidah Aisyah, itu ada 180.000 emas. Ya, kalau emas dirham tuh dulu, sekarang tuh mungkin isi uang itu punya uang 1,8 miliar lah kalau diuangkan sekarang. Ya, dikasihkan oleh Abdullah bin Zubair kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ketika itu dalam keadaan puasa. Ketika diberikan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair daripada emas tersebut, dibagikan emas tersebut semuanya sampai tidak tersisa sedikit pun. Satu pun tidak tersisa. Satu pun tidak tersisa. Sehingga apa? Sehingga ada salah satu datang kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, kenapa hendak engkau tinggalkan satu emas saja agar engkau nanti buka puasa dengan enak? Ya, entah bisa beli daging. Kata Sayyidah Aisyah, iya isi, karena aku lupa. Ya, lupa. Artinya lupa apa? Memang beliau tidak memikirkan sedikit dunia sedikit pun di hati beliau. Dikasihkan semuanya. Ya, sehingga beliau dikatakan berbuka dengan roti dan minyak zaitun. Nah, inilah keadaan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah memberi, tidak bakalan lagi diterima. Ya, makanya
Banyak para habaib itu kalau sudah memberi tidak mau lagi sudah kembali. Ya, karena dari datu-datu beliau, dari Sayyidina Ali As-Sajjad, ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun, karena dari kakek-kakek beliau, mereka itu sudah menjadikan leluhur-leluhur mereka kalau sudah memberi tanpa pamrih. Ya, kalau sudah mereka memberi tanpa pamrih. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebenarnya tadi mau mengambil istifadah aja, ayyuhal walad mau kita dengar. Sebenarnya tidak ada persiapan, tadi buka-buka HP apa yang dibaca, karena seharian pulang pergi ya seadanya yang dibawa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.